Yang pertama, kalau pertanyaan saya dari mana, saya akan bertanya balik kenapa bertanya seperti begitu. Karena kalau saya menyampaikan dari perspektif undang-undang itu salah, minta maaf. Tapi kalau pertanyaan menyampaikan soal administrasi, saya benar. Karena pertanyaan ini diskriminasi suku, ras, agama. Tahan dulu. Tahan dulu. Ini kamu dulu ini Dan ini enggak kenapa? Semua orang tetap sabar. Ini adalah kita punya tanggung jawab. Iya. Apapun bentuknya, kita harus siap legowo menerima. Tidak mungkin adik-adik akan menyeret saya ke penjara yang lagi. Tidak mungkin. Hanyalah satu permintaan saya bahwa manajemen tetap sabar, seluruh yang berkompeten di dalam tetap sabar, masyarakat tolong ikut sabar juga, sehingga kita ciptakan suasana yang paling bagus. Semua kalian berteriak betul itu demi desa. Jadi tolong, kalian hargai moderator yang ada, dia punya kewenangan. Moderator bisa menyatakan ini stop, kita tetap tidak bisa bicara. Ya sekali lagi, mari kita sama-sama melihat demi keberlanjutan desa ini. Kami selaku pemerintah tidak mungkin akan cuci tangan dan tidak menyatakan bahkan sempurna tidak. Sepintar apapun kami tidak dukung masyarakat, tetap kami tidak mungkin. Adik-adik silakan, tetapi istilahnya berdirilah dengan label mahasiswa yang ada yang lebih daripada masyarakat yang ada, sehingga kita membawa suasana itu dalam posisi yang aman dan damai. Jangan sampai nanti ada yang mempunyai latar belakang kemahasiswaan menjadi pemimpin. Itu permintaan saya. Kalau dia salah, saya minta maaf. Kalau dia benar, mari kita sama-sama sampaikan. Oke, terima kasih. Saya yakin bahwa Tahan dulu, tahan. Saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan. Berhubung situasi. Jadi saya minta maaf Pak Desa. Yang hari kemarin itu, hari Kamis itu menyangkut data yang memang tidak baik, tidak akurat. Jadi hari ini kalau memang itu yang dibicarakan, saya rasa mungkin ini yang harus utama kita harus lihat di sini. Itu saya harap. Misalnya dalam pendataan waktu itu kalau ada pengusaha, ada kontrak yang tidak punya hubungan dengan bantuan ini yang harus dibicarakan hari ini. Kalau memang sampai terjadi ada pengusaha, ada kontrak atau ada PNS atau PKH, itu perbuatan yang terkutuk. Saya kasih tahu. Saya minta hormat harus dijaga ini. Saya harap itu. Sehingga rapat hari ini supaya berjalan lurus. Kalau menyangkut tugas dan fungsi itu masing-masing tahu fungsi. Dusun dia selaku apa, dia tahu dia punya fungsi. BP dia tahu apa dia punya fungsi. Misalnya ada kekeliruan, BP dia harus dilibatkan untuk menjernihkan data yang ada. Misalnya terjadi pendobelan, itu harus dilihat, tidak bisa ditinggalkan itu. PNS kalau ada terima harus dibuang, tidak bisa dimasuk. Kan begitu prinsipnya. Ini yang saya harapkan jangan terjadi. Hari ini jangan terjadi. Terima kasih, saya minta maaf. Jadi baik, tahan dulu. Yang menyangkut kontrak daerah itu atau kontrak provinsi, saya sebagai kepala dusun Empat waktu itu saya sudah kembalikan habis. Maka pembagian BLT waktu itu yang dihadiri oleh inspektorat itu juga yang saya bertanya. Kami dusun ini sudah kembalikan itu yang kontrak daerah, kontrak provinsi. Loh, kenapa bisa ada di meja pimpinan lagi di situ? Siapa orangnya yang bawa dan kepake?
tolong panggilin orang yang bawa dan tepat, jangan adukan di desa saya bilang. Tanya yang betul siapa orangnya yang bawa itu? Jangan menjadi kacau balau kami di desa. Saya orang pertama waktu itu yang tutup Pak Ganti, tanya Pak Ganti yang ada di tempatan sana, yang bagian inspektor. Tiba-tiba ada nama. Jadi siapa ini? Tidak ada tujuan yang bawa kok. Kalau bukan manusia. Garanya atas saya bilang tidak usah kita itu orang yang bawa. Loh, repot kita di desa. Mereka kalau di kabupaten minum. Jadi khusus saya di Dusun Empang. Nah, kembali yang kita omong sekarang ini, kalau ada kontrak yang penerima BLT kemarin, maka ini yang perlu kita lihat sama-sama. Kait guna menjadi kosong. Yang nunggu banget. Sehingga itu kita bisa pahami sama-sama yang menyangkut kontrak itu tidak tahu dari kabupaten ini saya berani bertanggung jawab. Dan siapa manusia yang bawa di sini? Kosan kita kakek di kabupaten. Dan saya siap bertanggung jawab. Bahkan dibilang tidak usah kejar itu siapa yang bawa, tidak bisa. Ini menjadi kendala berat kami di sini. Dan sampai saya masih minta sama oleh dari Bapak PNT, tolong kita berita acarakan. Kata Buk Tayo inau kepentingan. Mak, saya kata kepadanya Pak. Siapa yang buat ini bukan kepala Dusun. Jujur saya demi Tuhan, mau kunjungan buat itu bukan diri ini pembeli komentar itu. Atau kalau itu saya mak di bawah dengan sehingga kalau menyangkut yang kontrak tadi itu, kalau ada penerima BLT kemarin, BLT desa yang terselip, mari kita sama-sama. Karena dia dunia mana balik begitu ke Honda, namanya manusia biasa, biasa di padang-padang ini betul. Tapi kembali pada aturan, tidak kena ini. Sehingga himbauan saya itu mari kita sama-sama petani walaupun orang dia orang bingung. Kalau ini kita lepas alim dan pak dua kali dewa konai sehingga saya sekarang tadi sesuai konsep kita cukup 9 penanya. Rupanya sabar dulu. Kita sementara sama jangan langsung begini. Karena dulu orang peneliti panik tinggal tampung. Begitu. Oh, anda mana? Anda mana? Saya. Ya. Kenapa bertanya? Kenapa bertanya privasi? Iya, anda. Saya dari Polres, saya tinggal di Pangali. Sudah ada surat ini. KTP. Di Dusun mana? Ya. Dusun mana? Dusun 2. Mohon maaf, saya rasa kalau identitas tidak perlu dipertanya. Biar saya ada. Orang-orang yang berwenang yang bisa Ada yang mengatur atau ketentuan namanya moderator. Saking ada orang ketentuan moderator. Nah, kan tahu ketua. Kok ketua nama? Iya, maksud kita tanya. seharusnya itu yang saya mau interupsi tadi, seharusnya ketua BPD tidak boleh ngomong. Dia itu berbicara atas nama kami. Dia yang menuntut kepada pemerintah, kenapa ini tidak bisa dijalankan? Sebenarnya seperti itu yang saya mau interupsi tadi. Tapi yang dimaksud saya tanya. Saya oke, terima kasih untuk Tinggalkan orang bertanya siapa yang dituduhkan itu. Bapak PPD tidak usah berbicara sampai sekarang. Oke. Karena Bapak sebenarnya berbicara atas nama kami. Oke, baik. Aturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 110 tahun 2016 Bapak adalah penampung aspirasi rakyat. Iya, Jadi Bapak harus berbicara sama sekarang. saya untuk berbicara ya. Oke. Dan dia statement Tenang. Oke, terima kasih untuk forum kita yang terhormat ini. Yang pertama, kalau pertanyaan saya dari mana, saya akan bertanya balik kenapa pertanyaan seperti begitu.
Karena kalau saya menyampaikan dari perspektif undang-undang itu salah, minta maaf. Tapi kalau pertanyaan menyampaikan soal administrasi, saya benar. Karena pertanyaan ini diskriminasi, suku, ras, agama. Kalau Bapak bertanya begitu, minta maaf Bapak, tidak mengurangi rasa hormat. Kalau ada pertanyaan begitu, tidak ada proses klarifikasi lebih lanjut. Karena Bapak aparat. Minta maaf Bapak ya? Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat terhormat ini. Kita hari ini kita diskusi di sini, kita membutuhkan solusi. Solusi yang kita ambil. Solusi apa yang harus kita ambil sehingga proses ini selesai. Oke, solusi yang pertama pendobelan data. Bagaimana caranya kita menyelesaikan? Yang paling penting itu Bapak Sekretaris Desa memaparkan data. Sehingga seperti yang tadi disampaikan solusi, seperti juga Bapak Desa sampaikan. Apakah ini data yang salah kita coret? Ganti yang mana yang benar? Solusi. Kita butuh solusi. Terus pertanyaan yang kedua. Ada beberapa nama di sini saya pegang. Ini nama anak penerima bansos, nama ayah penerima BLT. Dan ini harus dicoret. Dan apakah mereka perlu mengembalikan uang yang sudah terlanjur diberikan? Aparat desa atau pemerintah desa bertanggung jawab. Solusi yang kita ambil. Ini yang paling penting. Yang berikutnya lagi soal administrasi. Ini paling penting Bapak. Minta maaf tapi kalau Bapak membacakan saja, saya tidak tahu menau kalau pertanyaan seperti itu. Tetapi kalau seandainya dipaparkan, kita tahu. Kita butuh solusi. Terus soal yang kemarin 157 ini kan 158 penerima bantuan langsung tunai. Itu kan kita mengambil kesimpulan diskusi kita kemarin. Solusi yang kita ambil diskusi karena itu belum selesai itu proses validasi data. Itu harus menjadi agenda tunggal kita hari ini. Agenda tunggal kita hari ini, proses validasi data. Nah, ketika kita mempertanyakan agenda tunggal kita hari ini, proses validasi data dari data-data penerima dilemparkan kembali, kita validasi bersama. Ini yang menjadi agenda tunggal kita hari ini. Sehingga ketika saya menyampaikan ini ada pertanyaan diskriminasi. Kalau saya menyampaikan undang-undang keterbukaan informasi publik, hari ini semua para desa salah. Karena saya warga negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa terpanggil untuk menyampaikan. Karena selama 7 tahun saya hidup di Bengali. Saya makan dari nasi yang orang Bengali kayak saya. Begitu. Terus ini yang terakhir, ini poin pemicu konflik. Dan saya mau kita clearkan di sini sebelum saya proses lebih lanjut. Hari ini, kemarin saya mendapatkan laporan bahwa saya diancam. Oke, terserah. Diancam itu saya itu sudah ke 5 kali diancam. Kalau hari ini saya berbicara persoalan dan saya diancam itu ke 5 kali. Ancaman itu sama, dibunuh. Dan saya punya bukti yang valid. Bukan rekaman, tapi video. Kalau seandainya kita proses laporan ini, tidak selesai ini masalah. Tetapi kita mau solusi yang kita ambil di desa. Hari ini yang paling penting. Nah, makanya pemerintah desa yang terhormat bapak-bapak mereka di depan, minta maaf dari kita teman-teman mahasiswa. Kita menyampaikan apa yang menjadi tujuan. Makanya kalau seandainya Bapak Desa kasih tulisan, contohnya kan kita di sini kakak ini solusi Bapak. Kakak kita di sini kan ada 674 kakak. Oke. Kakak penerima BLT siapa saya? Bapak harus sampaikan di situ. Setelah itu kakak penerima bansos siapa saya? Bapak sampaikan di situ. Sehingga semua pertanyaan itu langsung dijawab. Oh ternyata kita punya nama di sini. Sehingga kalau seandainya tadi pernyataan ada yang menyampaikan, dia ini namanya Dobel, langsung kita coret sudah. Nah begitu, itu yang kita mau. Supaya ini solusi toh, kita kan butuh solusi. Tidak bisa kita berdebat lagi. Ya, Tunggu belum selesai. Tahan dulu. Itu yang kita omong tadi toh. Iya, tunggu. Saya tambahkan lagi. Kita masuk di sini, kita lihat sama-sama. Nah, itu maksudnya tadi toh. Sehingga kita selesai rapat nanti sebentar. Kita selesaikan itu.
Oke. Sehingga pendobelan itu tadi Pak saya katakan, nanti kita lihat sama-sama lagi. Makanya tidak dari semua orang yang kita masuk itu orang yang memenuhi itu. Memenuhi kriteria. Oke. Saya tambahkan lagi. Yang berikutnya, data tidak bisa disampaikan secara lisan. Pemaparan dan kita terima hard file-nya. Artinya kita terima kayak begini. Bagikan. Nah, ini yang poin penting. Supaya kita tahu. Kan kita butuh solusi hari ini. Bisa kita berdebat terus. Nanti anggaran tidak cair. Betul sekali. Ini anggaran tidak minta maaf. Tapi kalau seandainya kita dengan persoalan terus seperti begini, nanti anggaran tidak cair. Terus yang berikutnya lagi untuk Bapak Sekdes. Minta maaf. Saya harus keras. Dan minta maaf juga untuk masyarakat desa Pamali. Soal penyampaian data yang sudah disampaikan, kita mau pemerintah desa hari ini menyampaikan secara terbuka data kita terima hard file. Terus yang berikutnya lagi, kita tidak mau lagi proses diskriminasi. Artinya tidak ada proses ancaman. Kalau seandainya sebentar saya terima lagi, saya proses. Bapak minta maaf, Kapolres saya pecat. Waktu masalah Poroduka, itu Kapolres. DPR ancam bunuh saya waktu saya proses masalah tanah di pinggir pantai. Kita bicara tentang keadilan, tapi saya yakin dan saya percaya bahwa Marapu hari ini bersama dengan kita semua di sini. Begitu. Dan kalau seandainya video itu kemarin saya dapat, saya suruh teman saya untuk jangan mengirim ke siapa-siapa kecuali saya. Saya tidak mau ini. Ini kalau udah viral berarti bahaya. Kita maunya solusi yang kita ambil di desa. Begitu. Dan terakhir kali saya mau menyampaikan, minta maaf saya yang sebesar-besarnya untuk semua warga desa Pamali, aparat pemerintahan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh masyarakat itu, validasi data itu penting. Validasi data dan proses itu kan pemerintah desa bertanggung jawab. Nah, kalau seandainya validasi tidak disampaikan dengan hard seperti begini, tetap akan ada pertanyaan lagi. Padahal prosesnya sama, validasi data. Pertanyaannya sama juga, validasi data. Kita butuh yang begini. Supaya kita langsung tahu bersama-sama. Akhir kata, saya mohon maaf. Dan ketegasan dari saya, untuk saya dan semua teman-teman saya tidak ada proses diskriminasi. Tetapi proses diskriminasi kalau seandainya lagi kita tahu, hari ini kalau saya tekan yes saja sudah tersebar ke seluruh dunia. Kalau kita langsung ke Bupati, oke, siap, nomornya ada. Pak Kapolres, oke, siap, nomornya ada. Pak Kapolda lagi. Karena proses pengawasan di desa itu kan perlu. Nah, terakhir soal pertanggungjawaban BPD tadi seperti yang disampaikan. BPD punya fungsi mengawasi. Artinya nanti ada laporan pertanggungjawaban BPD yang dia pertanggungjawabkan. Nah, ini yang kita butuh. Kita butuh solid saja begitu. Supaya clear. Begitu Pak PD. Begitu untuk BPD sehingga pertanyaan tadi yang dijawab, BPD menyampaikan dengan laporan pertanggungjawaban. Nah, begitu. Ini yang kita butuh. Supaya solusi yang kita ambil tidak bisa nanti tekan bukan BPD, bukan teman, minta maaf temannya, bukan begitu caranya. Menyampaikan berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab BPD, sehingga apa yang disampaikan itu betul, pertanggungjawaban ketua BPD, supaya kita semua di sini seperti yang tadi BPD disampaikan, sama-sama menang, pemerintah senang, kita juga senang, win-win solusi. Artinya solusi yang kita ambil. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan, akhir kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, saya minta maaf lagi. Tetapi karena saya selama 7 tahun saya makan dan minum di Pangali, orang Pangali saya makan, jadi saya berterima kasih untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Adi. Saya bertanya begini, baru saya lihat wajahnya. Wajah saya bertanya bukan apa-apanya. Kau lihat kalau identitas apa itu. Saya ingin tahu aja ini. Mereka yang bertanya. Gitu.
Dan anak-anaknya waktu pakai mengorok ini tidak. Kemudian ternyata jadi baik. Tadi sudah sangat jelas dari meja pimpinan. Kalau saya di sini, saya tidak perlu akan terbatas ini 9 orang bertanya tadi. Mari kita sama-sama melihat seperti sehingga yang tadi bilang ada kontrak daerah atau kontrak provinsi yang terseling di BLT desa, artinya kita keluar dia. Artinya di BLT desa. Kalau bansos dan kemensos itu di luar tanggung jawab kami. Karena yang saya bilang tadi itu, saya sebagai kepala dusun itu sudah kembalikan mereka punya kartu keluarga. Tiba-tiba muncul ke sana. Ini net mata tabak. Kenapa bisa ada? Tidak ada siluman yang bawa dari tempat. Kalau bukan manusia. Ini artinya kita bukan ini. Supaya kita jangan terlalu ke sana kemari. Tadi anak pun terima kasih banyak dari usulan itu sangat penting. Tetapi mari kita sama-sama saling seperti itu saya Bapak TNI, sehingga kita punya adik-adik ini di sini kita dirang di belakang, masih kita selesaikan di belakang supaya kita selesai ini hari ini. Jangan dia lari ke sana kemari lagi. Seperti itu saja kesimpulan saya sebagai pemandu rapat. Mari kita kerjasama yang baik dengan adik mahasiswa mereka kita selesaikan juga. Penting jangan ada embel-embel lain untuk menjatuhkan sesama. Nah, itu kedua ada orang tidak ada. Seperti ini saja saya sebagai pemandu rapat. Mari kita lihat sama-sama di belakang Bapak Menteri. Dan saya sudah pantas ini benarnya konsepnya tadi 9 orang ini sudah lebih dari target maka kesimpulan sekarang nanti kita tahu punya adik di sini menjadi benar. Seperti ini ya. Oke, memang waktu dan kesempatan saya persilakan kembali kepada. Dan memang itu saja satu harapan kita hari ini, sehingga di pembagian BLT yang pertama kan kita tahu bahwa kita terangkum. Sehingga hari ini kita sama-sama klarifikasi itu selesai. Jadi sekarang kita bagi mekanismenya, sehingga kita perhatikan bersama. Nah, saya coba tawarkan, sehingga kita khusus omong masalah BLT desa. Sehingga nanti dari masing-masing dusun ini